Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul 'allam. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sayyidul anam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman daimaini mutalazimain ala mamarril ayyam wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ayyuhal ikhwanul kiram, ittaqullaha haqqa wa hafizu ala sholawat fa innaha miftahul jannah wa hiya an harri jahannam junnah. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Marilah kita selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan memelihara salat 5 waktu. Karena salat itu merupakan kunci surga dan merupakan penyekat yang menghalangi panasnya api neraka jahanam.
Semua orang Islam sudah maklum bahwa sholat 5 waktu adalah kewajiban utama lagi terpenting. Semua orang Islam laki-laki maupun perempuan wajib mengamalkannya selama hidup di dunia. Sama sekali tidak ada alasan atas kewajiban ini untuk ditinggalkan, walau sedang di mana saja kita berada. Tidak puasa berdiri betul boleh mengerjakan dengan duduk. Kalau terhalang duduk diizinkan berbaring. Pendek kata mesti dikerjakan. Nabi SAW bersabda dalam hadisnya, Bismillahirrahmanirrahim. As-salatu imaduddin. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Wa man tarakaha faqad hadamaddin. Salat adalah tiang agama. Barang siapa mendirikan salat, berarti ia mendirikan agama. Dan barang siapa meninggalkannya, berarti ia merobohkan agama. Maka ketetapan dalam Islam, barang siapa meninggalkannya dianggap melakukan pelanggaran besar, dengan sendirinya berdosa besar. Biasanya orang-orang meninggalkan salat disebabkan oleh kesibukan-kesibukan lain. Dengan kesibukan-kesibukan itu, terkadang kewajiban sholat 5 waktu sengaja diabaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Munafiqun ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah harta-hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barang siapa yang membuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Al-Munafiqun ayat 9. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa ancaman bagi orang yang meremehkan sholat itu ialah kelak akan dijatuhkan ke dalam neraka jahanam yang sangat panas. Sehingga keadaan tersebut digambarkan. Jika seandainya sebuah gunung dimasukkan ke dalamnya, niscaya ia akan hancur karena sangat panasnya. Dan di samping itu, tempat tersebut disiapkan bagi orang yang selalu meremehkan dan melalaikan sholat sampai waktunya habis, kecuali mereka mau bertobat kepada Allah atas perbuatannya itu. Niscaya Allah akan memberi pengampunan kepadanya. Para ulama tafsir menerangkan bahwa yang dimaksud ingat kepada Allah di sini pada ayat tersebut di atas ialah sholat 5 waktu. Sehingga siapa saja yang sibuk mengurus harta, menjual dan membeli barang dagangannya, sibuk dengan perusahaannya atau berupaya mencari harta dan sibuk hanya mengurus anak-anaknya hingga sholatnya sampai terlambat, maka ia kelak akan merugi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bismillahirrahmanirrahim. Awwalu ma yuhasabu bil 'abdu yaumal qiyamah min 'amalihi as-shalah. Fa in saluhat faqad aflaha wa anjaha wa in naqasat faqad khaba wa khasara. Perbuatan hamba yang pertama kali akan dihisab di hari kiamat nanti adalah salatnya. Maka barang siapa yang salatnya bagus, sungguh ia telah berbahagia dan selamat. Dan jika kurang baik salatnya, maka dia akan mendapatkan yang tidak baik, akan kesengsaraan dan merugi. Hadis riwayat Munzir, Tabrani dan Tirmizi. Di hari akhirat kelak, tanggung jawab orang-orang yang meninggalkan salat bukan kepalang beratnya. Dan soal salatlah yang mula-mula sekali diperiksa di hadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Mudaththir ayat 42 sampai 44. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma salakakum fi saqar? Qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin. Apakah yang memasukkan kamu ke dalam saqar atau neraka? Mereka menjawab,
kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat, dan kami tidak pula memberi makan orang-orang miskin. Al-Mudaththir ayat 42 sampai ayat 44. Orang-orang yang disiksa dalam neraka saqir itu hancur segala tulang belulangnya, kemudian utuh lagi, tapi disiksa lagi terus-menerus hingga terasa benar segala sakit deritanya. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa orang-orang yang meninggalkan sholat itu kelak akan dikumpulkan bersama-sama Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf. Sebab mereka itu sama-sama meninggalkan sholat karena sibuk mengurusi harta, kerajaan, departemen atau perusahaan mereka. Orang-orang sibuk mengurusi hartanya saja sehingga meninggalkan sholatnya, esok di hari kiamat akan dikumpulkan bersama Qarun yang sibuk dengan kerajaan dan kekuasaannya. Akan dikumpulkan dengan Fir'aun dan orang yang sibuk dengan perusahaannya. Sejak besok di hari kiamat akan dikumpulkan dengan Ubay bin Khalaf, yaitu dia sebagai pedagang kaya Makkah zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika masih hidup. Ada suatu riwayat mengatakan bahwa ada seorang pendatang menghadap kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia bertanya, "Ya Rasulullah, ayul a'mali ahabbu ila Allah Ta'ala bil Islam?" Qala as-salatu li waqtiha wa man taraka shalah fala dinalah was-salatu imaduddin. Ya Rasulullah, amalan apakah yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Islam? Beliau menjawab, salat tepat pada waktunya, dan barang siapa meninggalkan salat maka berarti tidak mempunyai agama, sebab salat itu adalah sebagian tiang agama. Jadi, apabila ada orang Islam mengaku beragama Islam tetapi tidak mau sholat, berarti pengakuannya itu tidak benar, dan orang yang semacam itu ditetapkan masuk neraka, sebagaimana tersebut dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza taraka ar-rajulu fariidatan wahidatan muta'ammida kutiba ismuhu ala babin nar wala nubtu fulan la budda lahu min dukhulin nar. Manakala seorang meninggalkan satu sholat fardu dengan sengaja, maka namanya ditulis pada pintu neraka, fulan bin fulan, tidak boleh tidak pasti masuk neraka. Bainal abdi wa bainal kufri tarkus shalah. Di antara seorang hamba atau orang Islam dengan orang kafir terletak perbedaannya adalah meninggalkan sholat. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Menilik kepada keterangan-keterangan di atas benar kedosaan orang-orang meninggalkan sholat yang begitu berat ancaman azabnya. Karena maklumlah, keberanian orang-orang meninggalkan sholat berarti berani melawan perintah Allah dan Rasulnya. Mengandung arti pula memutuskan hubungan munajat terhadap Allah yang maha mengetahui gerak-gerik di dalam hati hambanya. Meninggalkan sholat 5 waktu samalah artinya dengan melanggar undang-undang Allah Subhanahu wa taala. Sebagai akhir dalam uraian khutbah awal ini, khatib berpesan atau mengajar kepada jamaah sekalian, marilah kita sekalian, kalau kita hendak mengetahui kematangan Islam seorang muslim, lihatlah saja tentang sholatnya. Selagi seorang itu masih biasa mengabaikan sholat, sangat boleh jadi Islam di dalam dirinya belum matang. Sebaliknya, setiap orang yang taat ibadahnya menunjukkan Islamnya sudah matang benar. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hafizu 'ala sholawati was shalatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Peliharalah semua salat kalian dan salat wusta, berdirilah kalian untuk Allah dalam salat kalian dengan khusyuk. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan taufik kepada kita semua yang dapat melaksanakan semua perintah Allah sehingga memperoleh rahmat dan anugerahnya di dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati waz zikril hakim. Innahu huwat tawwabur rahim.
Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah idghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiq wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allaha amarakum bi amrin bada fi bi nafsihi wa sanna bil malaikati qudsi. Faqala ta'ala wa lam yazal qailan 'alima inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima wa ajibullaha ila ma da'akum wa sallu wa sallimu 'ala man bihi hadakum. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wattabi'in wa tabi'it tabi'in warḍa 'anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat wa ya kashifal baliyat. Allahumma ansur man nasaraddin wa khzul man khazalal muslimin wa a'li kalimataka ila yaumiddin. Allahumma alif baina qulubil mu'minin wa aslih dzata bainihim. Allahumma dafa 'anna al-bala wal waba wal ghala wal fakhsha wal munkar wal bagh wasyada'id wasyufal mukhtalifah wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khassa wa min sa'iri biladil muslimina 'amma innaka 'ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fakhsha'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar.